Selamat siang, Nak. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Wah, Ibu senang sekali berjumpa denganmu, Nak. Nampaknya seperti ada sesuatu yang penting sehingga Anda menemui Ibu. Ya, Bu. Sebelumnya saya mohon maaf, Bu. Apakah Ibu memiliki waktu luang pada hari ini? Kebetulan hari ini Ibu tidak punya banyak kegiatan ataupun janji dengan orang lain. Bagaimana? Apakah kamu ingin menyampaikan sesuatu kepada Ibu sekarang? Sejujurnya saat ini, saya sedang mempunyai masalah yang cukup mengganggu pikiran saya, Bu. Kamu menyampaikan bahwa sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikiranmu. Jika tidak keberatan, cobalah kamu menceritakan permasalahan itu kepada Ibu, Nak. Sejujurnya saya bingung, Bu. Saya bingung harus mulai menceritakan permasalahan ini dari mana. Karena permasalahan ini sudah berlangsung selama beberapa hari, Bu. Masalah tersebut sudah berlangsung selama beberapa hari. Pasti Cynthia merasa sangat tidak nyaman, bukan? Iya, benar, memang itu yang saya rasakan hingga saat ini. Ibu bisa mengerti bagaimana perasaanmu, Nak. Oleh sebab itu, cobalah kamu bercerita pada Ibu apa yang menjadi persoalannya. Jadi begini, Bu. Saya merasa kesulitan dalam belajar, Bu. Akhir-akhir ini saya sangat sulit berkonsentrasi saat belajar. Bahkan minggu yang lalu nilai mata kuliah saya jelek, Bu. Lalu bagaimana? Saya benar-benar merasa bingung, Bu. Terkadang saya juga malu kepada teman-teman sekelas saya, Bu. Jika boleh Ibu tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu dan malu terhadap teman-temanmu? Saya malu karena keadaan saya, Bu. Bahkan terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri. Hari ini pun saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman-teman saya mendapatkan nilai yang bagus. Lalu, jika kamu merasa bingung dan kecewa pada dirimu sendiri, serta malu terhadap teman-temanmu, apa yang biasa kamu lakukan? Saya lebih banyak di kelas, Bu. Saya merasa takut, Bu. Jika saya tidak menyeimbangi kepintaran teman-teman saya, Bu. Dan saya juga takut jika tidak dapat mengikuti materi perkuliahan dengan baik, Bu. Baiklah, Nak. Tetapi sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, jika Ibu tidak salah dalam memahami permasalahanmu, tadi kamu mengatakan bahwa kamu kesulitan dalam belajar. Kemudian baru saja kamu katakan bahwa kamu malu terhadap teman-temanmu karena khawatir tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti materi perkuliahan dengan baik. Sebenarnya, yang manakah yang menjadi permasalahan yang paling penting dan mengganggu pikiranmu, Nak? Sebenarnya semua, Bu. Karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani, Bu. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya, Bu. Keadaan ini benar-benar membuat saya takut akan masa depan saya, Bu. Saya takut jika tidak berhasil dalam kuliah ini, dan saya juga takut bisa membuat kedua orang tua saya kecewa, Bu. Baik, sekarang Ibu minta kepada Cynthia untuk lebih dalam memahami masalah yang sedang dihadapi oleh Cynthia sekarang. Baik, Bu. Akan saya coba untuk memahami lebih dalam mengenai masalah saya, Bu. Ya. Baik, Nak. Ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi sekarang. Ya, Bu, saya sudah paham. Tetapi terkadang saya masih bingung apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini. Sekarang begini, Nak. Bukankah yang menjadi niat dan tujuan mengikuti perkuliahan di kampus ini adalah untuk belajar dan menuntut ilmu, bukan? Iya, Bu.
Itu memang tujuan saya kuliah di kampus ini, yaitu untuk menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal masa depan saya kelak, Bu. Kamu mempunyai niat dan cita-cita yang bagus, Nak. Ibu sangat senang mengetahui niat itu. Lalu, sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi permasalahan ini? Saya benar-benar masih bingung, Bu. Oleh sebab itu, saya datang untuk menemui Ibu meminta bantuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Baiklah, Nak. Begini, Ibu dapat memahami bahwa keadaan seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi, sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Kamu harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajarmu. Kenapa begitu, Bu? Cobalah sekarang kamu atau kita pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama. Kamu masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti kuliah di kampus ini. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjutan. Banyak anak-anak di luar sana ingin menerus pendidikan mereka ke perguruan yang tinggi, tapi gagal disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Tetapi tidak demikian halnya denganmu. Kamu masih dapat kuliah dengan lancar sampai saat ini. Bukan begitu, Nak? Ya, Bu. Apa yang disampaikan Ibu memang benar. Ibu yakin, jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuan dan dapat mewujudkan cita-citamu. Jangan merasa malu dengan teman-temanmu. Kamu pasti bisa memperbaiki prestasimu, Nak. Teruslah belajar dan biasakan untuk menyesuaikan dengan lingkungan, agar kamu dapat berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar. Serta, mintalah dukungan kepada orang tuamu untuk tidak menyalakan TV saat kamu belajar. Bila memang itu menjadi salah satu faktor kamu tidak dapat belajar secara maksimal. Ya, Bu, mulai saat ini saya akan melakukan seperti yang Ibu katakan. Tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya dalam bergaul dengan teman-teman saya, Bu? Ibu rasa tak akan ada masalah yang berarti, Nak. Kamu karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri, Nak, dan bergaul kepada teman-temanmu dan bergabung dengan teman-temanmu. Jangan menarik diri dari mereka, Nak. Kamu dengan menghindari tidak akan menyelesaikan masalahmu, Nak. Baik, Bu, saya akan mencoba untuk melaksanakan dengan baik dari saran yang telah Ibu berikan, meskipun mungkin saya butuh waktu yang cukup lama, Bu. Iya, memang, Nak. Segala sesuatu tidak ada yang instan. Semua butuh proses. Lakukanlah secara bertahap serta pelan-pelan, Nak, untuk memperoleh hasil yang maksimal. Ya, Bu, sekarang saya sudah paham dan mengerti apa yang harus saya lakukan, Bu. Memang harus begitu, Nak. Cobalah rubah cara belajarmu agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Cobalah mulai besok bangun pagi, lalu berdoa, dan lakukanlah belajar di pagi hari. Setelah itu, bisa melakukan aktivitas yang lain. Karena udara dan suasana di pagi hari sangat sejuk dan tenang. Itu akan sangat berpengaruh pada proses belajar, karena di saat pagi hari, pikiran kita masih fresh dan tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Baik, Bu, mulai besok pagi saya akan mencoba saran Ibu. Yakinlah, Nak, kamu pasti bisa akan berhasil dan dapat meningkatkan prestasimu kembali. Karena setiap manusia pasti akan mengalami kesulitan dan masalah. Tetapi jangan jadikan masalah itu sebagai keminderan, tetapi jadikanlah itu suatu cambuk untuk terus maju dan menjadi lebih baik lagi. Ya, Bu, memang benar yang Ibu katakan. Saya benar-benar sudah mengerti, Bu.
bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita, Bu. Syukurlah nak, kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang, bagaimana perasaanmu nak setelah menyampaikan semua permasalahanmu pada ibu? Terima kasih, Bu. Sekarang saya sudah merasa lega dan lebih tenang, Bu. Dengan saya bercerita kepada ibu, beban saya menjadi berkurang, Bu. Apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan nak? Saya rasa tidak ada, Bu. Terima kasih banyak atas nasihatnya, Bu. Dan atas waktu yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya mohon pamit dulu, Bu. Baik nak, sama-sama. Permisi, Bu. Selamat siang. Selamat siang nak.